Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Agus Priyadi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, ini adalah pertemuan ke-7 ya. Nah, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang prototyping ya. Dimana prototyping ini sudah kita sedikit kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kita langsung aja ya. Prototype. Apa itu prototype? Prototype merupakan simulasi atau animasi dari bakal sistem. Prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Prototype ini memang benar-benar cocok untuk user yang awam IT. Dalam pembuatan prototype kita dapat menerapkan UCD, User Centered Design. Jadi lebih ke penggunanya, desainnya pengennya seperti apa. Oke. Nah, dalam pembuatan prototype atau prototyping itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pemakai. Jadi antara pengembang dan pemakai itu bertemu, kemudian pemakai menjelaskan apa sih yang pemakai butuhkan. Kemudian dari pengembang ya tentunya akan mencatat kebutuhan sistem dari seorang pemakai. Kebutuhannya untuk pencatatan apa, untuk input data apa, processing data apa gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah membuat prototype. Jadi setelah pengembang atau programmer atau developer itu menerima masukan berupa kebutuhan sistem dari pemakai, maka pengembang akan mulai membuat prototype. Nah, dari prototype ini kemudian diuji ya. Jadi prototipenya diserahkan kepada pemakai atau user untuk dicoba dan memberikan kritik dan saran tentang prototipe yang sudah dibuatkan. Ya, apakah prototipe yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau belum? Kemudian apakah prototipe yang sudah diberikan atau yang sudah dibuat itu perlu ditambahkan elemen lain, atau mungkin prototipenya ada yang error atau tidak, itu diuji oleh pemakai atau user atau mungkin klien gitu ya. Kemudian setelah diuji, masukan dan kritik dan saran dari pemakai itu digunakan untuk memperbaiki prototipe yang sudah dibuat dan sudah diuji. Setelah diperbaiki, kemudian diuji kembali. Nah, di sini apakah
masih ada yang harus ditambahkan atau adakah yang masih error, ya, apakah ada kesulitan dalam penggunaan sistem. Nah, kalau ada, ya diperbaiki lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan memang prototipe yang sudah diperbaiki itu tidak ada tambahan kritik dan saran dari pemakai, maka prototipe tersebut akan dikembangkan menjadi versi produk, ya, produk jadi. Nah, pengembangan versi produk jadi ini, ya, dilakukan dengan pengembang atau developer itu menyelesaikan sistem sesuai dengan masukan akhir dari pengguna. Nah, ini udah jadi ya, dari prototipe, kemudian ada masukan-masukan, lalu diselesaikan menjadi produk jadi. Oke, kemudian tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang UCD atau user centered design, ya. Nah, karakter dari proses UCD itu yang pertama adalah memahami user dan kebutuhannya, ya, sama seperti proses atau tahapan dalam prototyping. Yang pertama ya pasti dicari tahu kebutuhan dari user itu apa. Oke, kemudian karakteristik usernya seperti apa. Kemudian fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain. Nah, sama juga ya, jadi tadi tahapannya mengidentifikasi kebutuhan dari user, kemudian membuat prototype, ya. Prototype kemudian diuji coba seperti itu. Kemudian mengidentifikasi, membuat dokumentasi dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Jadi setelah diuji, ya, setelah user melakukan uji coba pada prototype atau produk yang masih setengah jadi, kemudian kritik dan saran dari kritik dan saran tersebut digunakan untuk memperbaiki, lalu diberikan, kemudian diidentifikasi lagi bagaimana pengalaman user dalam penggunaan sistem yang sudah dibuat. Perulangan hampir dapat dipastikan, ya, para perancang tidak pernah berhasil hanya dalam satu kali proses, ya. Karena di sini kita fokusnya dari usernya, gitu, Jadi usernya pengennya seperti ini. Nah, kita buat, ya, developer membuat, kemudian diserahkan kepada user. Dari situ nanti pasti ada revisi, itu pasti. Karena ya pikiran orang itu kan pasti beda-beda, ya. Nah, kemudian keunggulan dari prototype, ya. Yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Jadi dengan menggunakan prototype atau hasil yang produk yang setengah jadi, itu pengguna dan pengembang bisa lebih banyak berkomunikasi. Dengan banyaknya komunikasi, pengembang akan jauh lebih mengerti kebutuhan dari pelanggan atau pengguna dari sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Nah, ini karena tadi ya sudah saya sebutkan,
Karena komunikasi yang baik ya antara pengembang dan pengguna atau pelanggan, maka pengembang akan lebih tahu, oh, pengguna dari sistem ini membutuhkan sistem yang seperti ini. Jadi pekerjaannya akan jauh lebih baik. Kemudian pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Nah, karena pelanggan itu melakukan uji coba ya, dari prototipe, artinya pelanggan itu berperan ya, di dalam pengembangan sistemnya. Nah, dengan peranan dari pelanggan ini, ya, kembali lagi ke nomor 2, di pengembang akan lebih mudah untuk menentukan kebutuhan pelanggan. Kemudian lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Nah, karena dalam pengembangannya si pengguna atau pelanggan itu langsung mengutarakan kebutuhannya apa sih, ya, jadinya bisa lebih hemat waktu. Di revisinya tidak akan terlalu banyak gitu ya. Kemudian penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Jadi karena usernya atau pemakainya atau pelanggannya atau klien gitu ya, macam-macam namanya, nanti bisa disesuaikan sendiri. Tadi pada tahapannya sudah jelas ya, ditanyakan dulu kebutuhannya apa, kemudian penggunanya diminta untuk mencoba prototipe, kemudian memberi kritik dan saran ya. Nah, tentunya karena sudah mencoba, jadi penggunanya akan lebih mudah menerapkan sistemnya ketika sistem yang menjadi produk jadi itu sudah selesai ya, diterapkan itu menjadi lebih mudah. Kemudian kelemahan dari prototipe ya, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Jadi biasanya kalau pengguna atau pelanggan itu ya intinya saya pengennya seperti ini, udah gitu ya. Mayoritas pengguna atau kliennya atau pelanggannya itu tidak memikirkan perangkat lunaknya harusnya seperti apa sih gitu ya. Intinya ya pokoknya saya pengennya gini ya gini gitu ya. Jadi tidak memikirkan pemeliharaannya, maintenance-nya gitu ya. Kemudian pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya prototipe itu adalah blueprint ya dari sebuah sistem yang nantinya akan digunakan. Cuman ya gimana lagi ya, namanya juga cuan gitu ya. Lebih cepat selesai, lebih cepat cuan gitu ya, cari cuan yang lain. Ya enggak salah juga sih sebenarnya, cuman ya itu akan menjadi kelemahan dari prototyping ini. Kemudian hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Itu adalah kelemahan dari prototype. Nah, lalu kenapa harus menggunakan prototype? Ya, sebenarnya sih kalau
diingat lagi, dari prototyping itu tadi kita bisa tahu yang namanya kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian dikatakan lagi prototype itu adalah cetak biru atau blueprint untuk produk yang jadi nanti. Evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi prosesnya ya. Jadi dengan adanya prototype kita bisa lebih tahu kebutuhan dari pengguna. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa mengevaluasi rancangan interaktifnya itu sudah pas atau belum, gitu. Kemudian stakeholder, dalam hal ini user, dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototype. Lalu anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya, dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Kemudian dimensi dari prototype itu yang pertama adalah penyajian, ya, bagaimana desain dilukiskan atau diwakili, dapat berupa uraian tekstual atau dapat visual dan diagram. Jadi dalam prototyping itu kita tidak harus langsung jadi programnya langsung dibuat gitu ya, tapi bisa juga dibuat secara tekstual, dijelaskan rinciannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu digambarkan nanti kurang lebih tampilannya seperti ini gitu, itu bisa. Kemudian lingkup, ya, apakah hanya interface atau apakah mencakup komponen komputasi. Jadi lingkup dari prototype itu nanti interface-nya saja atau sampai ke komputasinya. Lalu executability atau dapat dijalankan. Nah, ini pastinya nanti akan ada pertanyaan, dapatkah prototipe tersebut dijalankan, ya. Jika dikodekan, akan ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan. Jadi prototyping itu kan masih mentah ya, jadi setengah jadi atau mungkin bahkan mentah. Nah, itu bisa saja prototipe tersebut tidak bisa dijalankan, tapi bisa juga bisa dijalankan, gitu nggih. Kemudian ada maturation atau pematangan. Apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti revolusioner, ya, mengganti yang lama, ataukah ini adalah evolusioner, terus melakukan perubahan pada perancangan yang sebelumnya. Jadi intinya membuat baru atau mengembangkan yang sudah ada, kan gitu ya. Metode pembuatan prototyping dengan cepat. Nah, ini ada caranya ya. Yang pertama ada non-computer, ya, biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan. Jadi belum intinya tidak menggunakan komputer, kan gitu ya. Kemudian ada juga yang computer based. Nah, biasanya sih kalau yang computer based itu bisa juga langsung dibuat dari aplikasinya atau sistemnya, tapi baru setengah jadi. Kemudian ada juga metode bukan ya, sorry. Kemudian kita akan membahas tentang metode non-komputer atau manual. Ini tujuannya apa? Tujuannya ingin menyatakan gagasan, desain, dan mendapatkan dengan mudah dan cepat pendapat atas sistem. Nanti
Di situ deskripsi desainnya ya dapat berupa deskripsi tekstual dari suatu desain sistem. Jadi prototypingnya hanya teks saja ya. Jadi alurnya, penggunaan sistem, nanti login, kemudian di menu ada ini, fungsi pilihan ini untuk seperti ini, seperti itu ya. Dan itu hanya sebagai teks saja. Kelemahan yang nyata adalah seberapa jauh dari sistem yang sebenarnya. Nah, teks ya, kalau kita hanya menuliskan saja itu mudah. Tapi bagaimana dengan pengembangan penerapan dari teksnya itu ke sistemnya? Itu nggak semudah kalau kita ngomong A gitu ya. Untuk ngetik A, untuk membuat sebuah sistem bisa menampilkan huruf A itu nggak sesederhana nulis A gitu saja ya. Pasti ada skripnya dan itu cukup rumit ya. Tidak dapat melakukan suatu pekerjaan yang mewakili aspek dari interface. Nah, karena ini hanya teks saja ya, tentunya tidak akan ada yang namanya tampilannya nanti seperti ini, antar mukanya seperti ini, kan gitu ya. Kemudian ada sketsa atau mockups ya. Paper based menggambarkan interface. Nah, kalau ini jadi nanti digambarkan cuman kotak-kotak, kemudian dikasih teks gitu ya. Ini seperti ini gambarannya, ini seperti ini. Ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar tekstual saja. Menurut saya seperti itu. Baik untuk mengungkapkan pendapat, ya, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi, tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya. Murah dan cepat, ya, umpan balik sangat menolong. Jadi di sini dikatakan tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur, ya, karena dia hanya memberikan tampilan saja. Ya, jadi nanti untuk login bentuknya seperti ini, yang harus dimasukkan ini dan ini, ada tombol ini, kemudian menu bentuknya seperti ini. Ya, intinya seperti hanya gambaran antar muka dari sistem yang nanti akan dikembangkan, tapi tidak ada alurnya seperti itu ya, alur penggunaannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sama saja dengan storyboarding. Ini menggunakan urutan diagram, menunjukkan kunci ya, snapshot seperti ini. Kemudian juga ada skenario. Ini hipotesis atau imajinasi penggunaan. Biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi. Menyediakan konteks operasi, terkadang dalam format naratif, tetapi juga dapat berupa sketsa atau bahkan video. Nah, ini kalau skenario kan intinya urutannya bagaimana sih pengoperasiannya, siapa saja penggunanya, kemudian nanti apa yang dilakukan, apa yang terjadi, seperti itu ya. Itu skenario. Kemudian ada utilitas skenario. Nah, ini menjanjikan dan menarik, mengizinkan perancang untuk melihat masalah dari pandangan orang lain, memudahkan umpan balik dan pendapat, dan juga dapat sangat kreatif dan modern. Ini adalah fungsi dari skenario-nya. Kalau tadi skenario itu kan tadi menceritakan ya alurnya seperti ini, siapa yang terlibat, kemudian prosesnya seperti apa. Setelah digambarkan dengan seperti itu, maka dengan skenario itu bisa lebih menarik gitu ya.
Kemudian ada juga teknik yang lain, ya, ada tutorial dan manual. Ini mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Jadi tidak hanya dikatakan saja, tapi dituliskan. Itu lebih baik daripada hanya diucapkan saja. Karena ketika kita mengucapkan, ya kadang nanti atau besok sudah lupa gitu ya. Jadi lebih baik kalau dituliskan. Ya. Kemudian tutorial dan manual ini memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas. Lalu menulis atau meletakkannya di atas kertas jauh lebih berharga. Ini sama ya seperti yang pertama tadi ya. Kemudian menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya baru beberapa aspek atau fitur saja. Jadi sistemnya itu dijelaskan seperti ini, gitu ya. Ini sudah ke metode komputer, yang tadi non komputer, ya. Kemudian dapat berpusat pada lebih banyak detail. Nah, bahayanya para pemakai jadi lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Jadi karena ini sudah berupa komputer, ya setidaknya sudah tampilan setengah jadi gitu ya. Itu dipresentasikan, nah tampilannya seperti ini, begini. Biasanya itu pengguna malah jadi ya udahlah manut gitu ya. Dan itu akan menyebabkan kurangnya masukan nanti dalam pengembangan sistemnya, sehingga akan ada kemungkinan terjadi kekurangan-kekurangan setelah si sistem ini sudah jadi gitu. Prototipe horizontal. Nah, ini sangat luas, mengerjakan atau menunjukkan sebagian besar interface tetapi tidak mendalam. Kemudian ada juga prototipe vertikal. Lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik. Ya. Kalau yang horizontal itu sebagian besar interface-nya, kalau vertikal itu interface-nya sedikit gitu ya, tapi pelaksanaannya itu simulasinya lebih baik. Kemudian early prototyping, ada juga late prototyping, ada low fidelity prototyping ya, prototype dengan tingkat ketepatan yang rendah. Contohnya storyboard digunakan di awal desain, biasanya digunakan dengan skenario lebih terinci dan dapat diputar ulang. Kemudian kumpulan dari sketsa atau frame individual menyajikan urutan inti cerita, menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui setiap aktivitas. Kemudian contoh yang sketsa, ya, sketsa sangat penting untuk low fidelity prototyping. Jangan takut dengan kemampuan menggambar ya, nggak masalah gambarnya jelek, nggak apa-apa. Yang penting interface itu bisa tersampaikan dan terbaca dengan baik oleh usernya. Kemudian menyajikan tampilan cepat dari interface, ya, konsep desain dan lain-lain. Nah, ini sketsa. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga ada Wizard of Oz. Digunakan tampilan market dan berinteraksi dengan pemakai, baik untuk mensimulasikan sistem yang sulit dibuat. Kemudian kalau yang tadi adalah low fidelity, sekarang kita bahas mid fidelity, jadi tingkat ketepatannya sedang. Nah, cirinya dia form
menggunakan form yang skematik, ya. Navigasi dan fungsi yang disimulasikan biasanya berbasis pada apa yang tampil pada layar atau simulasi layar. Contohnya, contoh tool yang digunakan adalah PowerPoint, kemudian ada juga Illustrator dan lain sebagainya. Kemudian ada juga high fidelity prototyping, jadi ketepatannya yang tinggi. Nah, ini adalah hi-fi prototype, ya, seperti sistem akhir. Kemudian menggunakan bahan baku yang sama seperti produk akhir. Nah, tools umum yang digunakan adalah Macromedia Director, Visual Basic, kemudian Flash, ya. Jadi kalau high fidelity itu prototipenya mendekati bentuk akhirnya. Jadi prototipenya mendekati produk akhir, nanti jadinya seperti apa gitu, ya. Kalau yang low fidelity itu cukup jauh dari bentuk akhirnya. Kemudian untuk prototyping tools itu ada macam-macam, ya. Ada draw atau paint program. Nah, di situ contohnya ya ada Photoshop, ada Corel Draw, ya, Illustrator tadi juga ada, ya. Ini dilakukan dengan cara menggambar setiap layar, ya. Ini sangat baik untuk dilihat. Jadi nanti menunya seperti ini, tampilannya seperti ini, gitu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah prototyping yang menggunakan Photoshop, ya. Nah, ini webnya tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian ada scripted simulations atau slideshow. Ini bisa menggunakan PowerPoint, ada HyperCard, kemudian ada juga Macromedia Director, HTML, gitu, ya. Nah, slideshow ini dilakukan dengan meletakkan tampilan seperti storyboard dengan animasi. Kemudian dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik, ya. Nah, ini biasanya digunakan, contohnya adalah Macromedia Director. Seperti ini, ya. Jadi nanti ada animasinya, ya, perubahan dari setiap scene-nya. Kemudian ada juga yang menggunakan interface builders. Toolnya adalah Visual Basic, ada Delphi, ya, macam-macam sebenarnya, ada banyak. Tools untuk menampilkan jendela, kendali, dan lain-lain dari interface. Nah, seperti ini, ya, Visual Basic. Jadi ini adalah pemrograman. Kalau yang sekarang pengembangannya sudah ada VB.NET, ya. Kalau ini adalah tampilan Visual Basic 6.0, ini yang lama. Tapi dengan menggunakan ini kita bisa menampilkan, programnya nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita si user bisa melihat inputnya di situ, tombol dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari computer based tadi, ya, prototyping, ya, mudah dikembangkan dan modifikasi layar, mendukung jenis interface yang dikembangkan, mendukung berbagai macam device input ataupun output, mudah untuk modifikasi dan menghubungkan layar, ya. Berbeda dengan yang non komputer, ya. Yang tadi kan non komputer kan
ditulis di kertas, digambarkan di kertas gitu ya. Kemudian mengizinkan memanggil prosedur eksternal dan program. Jadi kita bisa menggunakan PowerPoint, kemudian PowerPoint-nya di-link-kan dengan programnya. Mengizinkan import teks, grafik, dan media lain, mudah untuk dipelajari dan digunakan, dukungan yang baik dari vendor. Oke. Nah, prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program ya, dengan cepat dan bertahap. Kemudian tahapan prototype tadi mengidentifikasi, membuat prototype, menguji coba, memperbaiki, kemudian mengembangkan versi produksi ya atau versi jadi. Kemudian kita sudah membahas juga dimensi prototype ya, ada penyajian, lingkup, executability, dan juga maturation. Metode prototype dibedakan menjadi non-computer dan juga computer based dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga tadi sudah kita bahas contoh-contohnya. Ini daftar pustakanya dan ini adalah akhir dari materi kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti kuliah online Interaksi Manusia dan Komputer pertemuan 7 ini. Ya, mohon maaf, ya, pastinya banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk presensi, silakan memberikan review bunga merah, gitu ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di pertemuan 8 yaitu ujian tengah semester. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.